Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky kembali lagi. Kali ini saya akan bahas satu soal saja, listrik statis ya. Kenapa saya ingin bahas soal ini? Jadi ini soal legend ya. Saya ketemu soal ini sejak saya sekolah rasanya ya. Sejak saya SMA kelas 12, kelas 3 dulu disebutnya ya. Dan sampai sekarang masih banyak ya bermunculan dipakai untuk latihan ya. Memang ini bagus ya buat selain untuk memahami konsep gaya listriknya antara dua muatan titik, juga tentang resultan vektor ya. Nah, belakangan ini ada beberapa siswa yang bertanya, Pak, ini soal yang ini kok saya cari pembahasannya di mana-mana kok susah ya ngebahasnya ya, dan agak susah dipahami. Mungkin barangkali Pak Rizky punya cara pandang terhadap soal ini yang agak berbeda ya. Ya mungkin nggak berbeda banget, saya justru pakai konsep yang paling dasar banget ya. Nah, mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman memahaminya lebih simpel ya. Yang mana soalnya kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, buat rekan-rekan guru yang sedang mau pretest PPG atau UPPPG ya, baik yang Desember maupun nanti mungkin Februari ada lagi gitu ya, atau bulan apa yang lain, lihat deskripsi ya, kita punya kelas untuk persiapan khusus ujian itu penentu kelulusannya ya. Oke, langsung aja nanti melari ke link yang ada di deskripsi. Nah, ini dia soalnya ya. Pasti kalau yang sudah sering belajar fisika pasti pernah ketemu soal ini ya, listrik statis. Kalau belum pernah berarti belajarnya kurang banyak ya. Belajarnya kurang banyak. Oke, kita bahas ya. Resultan gaya F yang bekerja pada muatan Q kecil, yang ini ya, Q kecil, pada gambar adalah yang mana ya. Ini saya lebih suka, ini biar gampang nanti nulisnya. Ini saya pakai huruf L kapital yang ini ya, L kapital ya, berarti nanti ini L kapital ini. Ini juga L kapital. Biar mudah nanti, ini L kapital ya, kemudian ini L kapital, ini nggak ada L kapitalnya ya. Nah, oke, kita bahas ya. Nah, pertama tentu teman-teman harus ingat gaya antara dua muatan titik ya. Ini ada plus besar, Q besar di sini, ada plus kecil ya, karena yang ditanya adalah pada muatan Q kecil, jadi fokusnya pada muatan yang Q kecil ini. Plus dan plus tolak menolak, berarti nanti yang kecil akan ditolak ke kanan atas seperti ini ya. Nah, ini misalnya kita sebut aja ini adalah F1 gitu ya. F1 tuh gaya dari yang ini ya, muatan Q besar ya, jaraknya itu R, ini ada R kecil ya. Nah, jadi tentu saja kita akan punya F1 itu nilainya sama dengan K ya, Q besar, Q kecil ya, dibagi dengan R kuadrat. Nah, gitu ya, gaya antara dua muatan titik ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya dari muatan yang negatif ini. Nah, negatif Q besar ini ya, kan sama-sama Q besar. Jadi, dan ini kita lihat jaraknya pun sama. Berarti nanti muatan ini akan mendapat gaya yang sama dari muatan negatif. Nah, karena ini plus, ini negatif, berarti tarik-menarik. Maka yang plus Q kecil ini akan ditarik ke bawah sana ya. Nah, tentu saja karena muatannya ini kan sama nih, Q besar, ini Q besar juga, jaraknya R ya, jaraknya kan R juga. Berarti nanti kalaupun ini kita sebut dengan F2, F2 itu besarnya sama dengan F1. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita akan cari resultan antara F1 dengan F2 ini gitu ya. Nah, jadi saya nggak akan bahas pakai, ya umumnya teman-teman kata, ini cerita anak-anak ya, cerita anak-anak yang saya ajar katanya bukan kebanyakan, semua yang ditanya jawabnya pakai resultan vektor yang pakai apa sih, misalnya kita punya vektor A plus B gitu ya, itu maka nanti kita akan punya akar gitu ya, A kuadrat tambah B kuadrat, maafkan tulisannya jelek, 2AB kemudian kosinus antara sudut apit ya, kosinus sudut apit antara kedua vektor. Nah, jadi umumnya pakai ini gitu ya. Nah, tentu saja boleh, tidak salah ya. Hanya nanti agak repot. Kenapa agak repot? Kenapa? Karena sudut apitnya itu yang ini. Sudut apitnya yang ini, cosnya kita harus nyari dulu cos ini berapa gitu ya. Cos ini gimana? Nah, nanti sudut ganda dan seterusnya gitu ya. Dah, itu sudah banyak yang bahas dengan cara seperti itu. Silahkan cari sendiri di YouTube atau dimanapun ya. Nah, sekarang saya akan pakai pendekatan yang agak berbeda ya. Nah, saya akan bahas dengan dua cara ya. Cara yang pertama adalah yang mungkin
normal ya, normal lah atau agak normal ya, normal sebetulnya itu normal ya. Banyak yang kepikir kok cara seperti itu ya. Tidak cuma saya yang berpikir begitu, tapi banyak pasti yang berpikir cara seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah si F itu, F1 ini ya, nanti kita proyeksikan ke arah kanan dan ke arah atas ya, ke arah kanan dan ke arah atas. Nah, gitu ya, merah dan hijau itu. Nah, tentu saja kita paham ya, kalau nih sudut ini kan segitiganya sama kaki ya, sama kaki. Berarti sudut nih sama nih. Kalau saya kasih nama ini theta, pasti yang ini theta juga. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat nih garis mendatar L ini. Nah, ini kan garis mendatar yang merah itu, berarti yang ini theta juga. Ya, pasti insya Allah paham lah ya. Ini theta ya pelurusnya. Yang ini theta juga. Gitu ya. Nanti kepake ya. Nah, tentu saja yang ini berarti sama dengan F1 dikali dengan cosinus theta. Gitu ya. Sedangkan proyeksi vertikalnya tentu saja adalah F1 sinus theta. Nah, gitu ya. Yang nempel sudut cos ya, jangan lupa ya. Yang jauh dari sudut itu sin ya. Lalu kita lanjutkan proyeksi yang bawah. Yang bawah kan F2. F2 kan sama dengan F1. Jadi nanti kita boleh sebut aja F1 ya. Jadi ini proyeksi horizontalnya ya akan sama lagi. Ini adalah F1 juga ya, F2 sebetulnya. Cuman kan F2-nya kan sama dengan S1. Jadi langsung aja saya tulis gitu ya. F1 cos theta. Nah, dan persis sama juga proyeksi vertikalnya adalah ini juga F1 sin theta. Nah, kalau sudah demikian, maka kita bisa lihat ya resultan gaya pada arah vertikalnya sama dengan 0 ya. Kan yang ke atas sama dengan F1 sinus theta, kemudian ke bawah juga F1 sinus theta. Nah, jadi makanya ini sama dengan 0. Maka resultannya tinggal yang ke arah mendatar. Berarti sigma F-nya berarti akan sama dengan sigma F pada arah sumbu X ya. Karena F1 cos theta berarti nanti dapatnya 2 F1 cosinus theta. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan 2 dikali dengan F1. F1 ini yang tadi kita udah tulis nih rumusnya. Ini K, ya, Q besar, Q kecil dibagi dengan R kuadrat. Nah, kemudian kuadratnya panjang amat. Ya, kuadrat. Nah, kemudian cos theta. Nah, kan kita lihat sini. Ada segitiga nih. Kalau saya tarik nih garis tingginya, ya ini theta yang di sini tentu cos itu sampingnya kan jadi setengah L ya, yang ini ya setengah L dibagi sisi miringnya adalah R. Nah, berarti cosinus thetanya itu adalah setengah L dibagi dengan R gitu. Nah, udah tuh ketemu tuh jawabannya ya, ketemu jawabannya apa ya, ada R kali R kuadrat kan R pangkat 3 ini ada setengah kali 2, yang ini kan 1 jadinya. Ya, gitu ya. Jadi dapat tuh jawabannya adalah K Q besar, Q kecil dikali L dibagi dengan R pangkat 3. Dan K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Nah, jadi kita akan punya ini 1/4 pi epsilon 0. Ini epsilon 0 ya. Kemudian Q kecil kali L dibagi dengan R pangkat 3. Ya, jadi jawabannya jelas ya yang ini ya. Nah, 1/4 pi ini adalah K. Kemudian ini Q besar L per R pangkat 3. Dah. As that simple ya, semudah itu ya. Jadi harusnya simple ya. Nah, tadi saya janji mau bahas dengan cara yang lain ya. Ada cara lain atau ya ada cara berbeda. Tapi cara yang ini agak-agak nggak banyak yang kepikiran ya. Mungkin banyak, cuman saya nggak kenal ya. Agak banyak yang tidak banyak yang kepikiran seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa ya, ya hampir sama pendeknya dengan itu. Nah, caranya adalah dengan kesebandingan segitiga ya, kesebandingan segitiga. Caranya seperti apa? Ini saya hapus dulu ya. Nah, kan udah difoto dulu, disimpan ya, yang mau nyimpen difoto, screenshot dulu. Saya mau hapus ini. Oke ya, udah dihapus ya. Nah, setelah dihapus, saya hapus ya, setelah ini saya hapus. Kita nggak perlu proyeksi, kita nggak akan pakai proyeksi tadi udah ya. Nah, kita pakai kesebangunan segitiga. Nah, karena kita tahu bahwa si F1 dan F2 ini sama besar kan, pasti dua vektor yang sama besar itu resultannya jatuh di tengah-tengah. Nah, kalau itu nggak paham, belajar lagi vektornya ya. Resultan dua buah vektor yang sama besar pasti jatuh di tengah-tengah. Berarti nanti jatuhnya di sini.
Nah, inilah yang F yang ditanya di sini, gitu. Ini F yang dimaksud di sini. Dan tentu saja kalau F yang hijau itu adalah resultan yang biru-biru itu, maka pasti akan jadi segitiga tertutup. Jadi F2 yang sama dengan F1 itu kita bisa pindah ke sini. Nah, ini sama ya, ini F1 juga besarnya. Ya, yang ini F1, nah yang miring ke bawah ini juga F1. Nah, dan kita bisa pakai kesebangunan segitiga. Nah, kesebangunan segitiga yang mana, Pak? Nah, kita lihat kan kita punya dua buah segitiga sebangun. Sama kaki dan sebangun. Yang lihat segitiga besar yang bawah, kakinya R dan R, sudutnya theta dan theta. Yang atas ini pasti ya sama sebangun. Sebangun ya, bukan sama tapi sebangun. Ini kakinya F1 dan F1, sudut kakinya adalah theta dan theta. Maka kita bisa bandingkan ya, kita bisa bandingkan. Gimana bandingkannya? Nah, yang kita mau cari itu yang hijau. Yang hijau itu F ya. Saya pakai warna hijau biar konsisten. F yang mendatar ya, kita akan bagi dengan yang F1 yang miring itu. Nah, yang miring itu F1 kan. Nah, dibagi F1. Akan sama dengan kesebangunan yang bawah. Yang bawah itu yang datarnya itu L. Nah, kemudian yang miringnya itu R ya. Nah, kan kita mau nyari F yang hijau ini kan, berarti dari sini kita dapat, yuk langsung F yang hijau itu sama dengan F1 dikali dengan L dibagi dengan R ya. Jadi kita punya F1. F1-nya tadi udah nih ya. K besar, Q kecil per R kuadrat kan. Nah, kemudian dikali dengan L dibagi dengan R. Lihat sama nggak dengan ini? Ya sama lah ya. Jadinya sama dengan K besar, Q kecil, L dibagi dengan R pangkat 3. Nah, begitu ya, gampang kan? Jangan dibikin sulit ya kalau memang mudah ya. Ya udah itu aja, kan tadi janjinya satu soal doang ya. Semoga manfaat ya. Sehat terus, semangat terus ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.